Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara
akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, SEPS berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, SEPS menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, SEPS akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai
Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatley tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya, Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya, latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya, latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan.
Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi.
Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.
Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa.
Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Game Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Game Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Sari. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigada Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC.
Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman.
Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya.
Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigadier Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini.
Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat.
Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut.
Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka.
Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman.
Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut.
Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika.
Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya.
Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman.
Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya.
Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini.
Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat.
Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut.
Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka.
Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman.
Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut.
Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika.
Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya.
Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman.
Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya.
Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini.
Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat.
Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut.
Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka.
Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman.
Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut.
Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika.
Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya.
Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman.
Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya.
Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai Pembela Langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini.
Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan
digunakan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut.
Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka.
Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman.
Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut.
Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika.
Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigada Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya.
Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman.
Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya.
Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah.
Rencananya, SEPS akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat.
Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut.
Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka.
Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman.
Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut.
Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika.
Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya.
Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman.
Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya.
Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini.
Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat.
Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut.
Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka.
Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman.
Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut.
Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika.
Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya.
Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman.
Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya.
Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai Pembela Langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigadier Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini.
Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang
barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut.
Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka.
Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris
Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut.
Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika.
Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigada Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya.
Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman.
Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya.
Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini.
Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat.
Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut.
Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka.
Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman.
Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut.
Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika.
Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya.
Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman.
Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya.
Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini.
Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat.
Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai Pembela Langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut.
Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka.
Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman.
Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut.
Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika.
Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya.
Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman.
Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya.
Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai Pembela Langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini.
Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan
dilancarkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut.
Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka.
Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman.
Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut.
Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika.
Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya.
Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman.
Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya.
Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini.
Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat.
Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut.
Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka.
Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman.
Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut.
Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika.
Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigadier Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya.
Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman.
Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya.
Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini.
Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat.
Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut.
Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka.
Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman.
Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai Pembela Langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigada Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut.
Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika.
Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya.
Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan massal. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman.
Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya.
Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai Pembela Langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran, mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh kendali pertahanan udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini.
Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara Cina, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang
barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Betty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai Pembela Langit Velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi Angkatan Bersenjata Iran, mulai dari unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara IRGC, dan Angkatan Laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigade Jenderal Kader Rahim Zadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahim Zadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan, Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Serangan Amerika Serikat dan Inggris ke pangkalan militer Yaman masih terus dilakukan. Dalam serangan kelima, Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dilesatkan Houthi Yaman ke Laut Merah. Dari laporan The Guardian, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan kelima pada Kamis 18 Januari malam dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Pesawat tempur tersebut menargetkan rudal anti kapal yang sedang bersiap meluncur ke Laut Merah bagian selatan. Serangan dari Amerika Serikat ini seusai kapal tanker sekutu Amerika Serikat digempur oleh UAV Houthi Yaman. Serangan Amerika Serikat ini pun direspons Houthi dengan ejekan pada Joe Biden. Pasalnya Houthi merasa bahwa dampak dari serangan rudal-rudal tersebut hanya akan makin menguatkan pasukan darat dan pasukan laut Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Amerika telah melancarkan serangan rudal keempat dari Laut Merah. Serangan ini adalah balasan serangan Houthi Yaman yang terus menyasar kapal-kapal koalisi Amerika Serikat yang sedang melintas. Pada serangan-serangan sebelumnya, Inggris dan Amerika Serikat juga menyerang pangkalan militer Houthi di wilayah perbatasan.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps memprediksi akan terjadi konflik global dalam waktu 5 tahun ke depan. Konflik tersebut melibatkan Barat dan Rusia, China, Iran, serta Korea Utara. Hal itu disampaikan Shapps dalam pidatonya di Lancaster House di London pada Senin 15 Januari 2024. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini di sejumlah negara akan berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Shapps berencana meningkatkan anggaran belanja militer untuk menghadapi situasi tersebut. Selain Inggris, negara sekutu lainnya juga diminta menaikkan anggaran pertahanan. Dalam pidatonya, Shapps menggambarkan Inggris sebagai negara dengan kekuatan militer global terkemuka. Negara itu telah menghabiskan lebih dari 2% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Rekor anggaran pertahanan tertinggi yang pernah tercatat mencapai 50 miliar pound sterling atau sekitar 992 triliun rupiah. Rencananya, Shapps akan meningkatkan angka tersebut menjadi 2,5% tahun ini. Adapun sejumlah negara yang kini terlibat konflik yakni Rusia, Ukraina, serta Hamas dan Israel. Sementara China, Taiwan, dan Korea Utara, Korea Selatan juga memanas meski belum ada serangan pasti. Pemerintahan Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat dan juga Inggris yang terus melancarkan serangan ke wilayah Yaman. Kini total 5 kali serangan Amerika Serikat dan Inggris dilancarkan hingga menargetkan pangkalan-pangkalan Houthi. Rusia mengutuk keras aksi Amerika Serikat dan juga Inggris. Vladimir Putin menegaskan tak ada lagi negosiasi yang bisa dibuka lewat serangan tersebut. Moskow juga menuduh Washington dan London secara sengaja menabuh genderang perang dengan Houthi Yaman. Moskow pun mengatakan Amerika Serikat dan Inggris hanya mementingkan egoisme mereka sendiri lewat serangan yang telah dilancarkan. Rusia kini memberi sinyal akan memberikan dukungan penuh pada wilayah-wilayah yang diserang Amerika Serikat dan juga Inggris. Amerika Serikat dan Inggris sendiri melakukan serangan kelima yang disasarkan pada milisi Houthi Yaman. Serangan tersebut dilancarkan pada Kamis 18 Januari malam, di mana pesawat tempur Amerika Serikat menargetkan rudal anti kapal yang dibidikan Houthi ke Laut Merah. Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah, Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden. Disebutkan bahwa Houthi menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik anti kapal, bukan drone. Hal itu juga dibenarkan oleh juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika dan Inggris di Yaman. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut.
Amerika Serikat semakin tidak dipercaya bisa menyelesaikan konflik di Laut Merah. Negara-negara pendukung Amerika Serikat mengakui bahwa Washington tak benar-benar bisa diandalkan untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Pakar perekonomian Alan Beatty meragukan kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi rute pelayaran di Laut Merah. Beatty menilai Amerika Serikat sudah dihadapkan pada tantangan besar di Laut Merah, jalur maritim perdagangan dunia yang sangat vital. Pengalaman Amerika Serikat menyelesaikan konflik laut diakui Beatty tak bisa menjamin berhasilnya konflik di Laut Merah. Pasalnya Amerika Serikat kini menghadapi angkatan bersenjata Yaman yang punya pangkalan militer darat dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi kini Houthi Yaman dibantu sokongan senjata dari Iran. Houthi juga tidak menargetkan untuk merampas barang-barang perdagangan atau semacamnya. Tujuan utama serangan Houthi Yaman adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza yang dilakukan pasukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap mengambil langkah bodoh dengan menggempur Yaman dan juga Houthi, bukan malah menekan Israel dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Amerika kini hanya didukung oleh Inggris saja. Jumlah sekutu Amerika Serikat yang siap tempur penuh di Laut Merah diakui Beatty juga nyaris tidak ada. Amerika Serikat sendirian, bahkan Tiongkok dan India yang keduanya memiliki kepentingan komersil di Laut Merah, tak mengambil tindakan menentang Yaman. Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki